هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang mana kita diperkenankan berkumpul kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mendengarkan khutbah, untuk sama-sama mendengarkan ayat, mendengarkan ahadits, mendengarkan pelajaran yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya agar disampaikan kepada jin dan manusia, dan sampailah saat ini ajaran tersebut kepada kita semua. Pada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari adab ketika kita menghadiri Jumat adalah mendengarkan khatib dan tidak berbicara, tidak disibukkan dengan yang lain. Karena kita ketika datang sama-sama ingin memahami ayat-ayat yang dibacakan. Kemudian dari adab tersebut pula adalah melihat khatib yang berbicara, memahami apa yang dibicarakan dan menjadikannya, jika itu berdasarkan dari ayat Allah dan hadis Rasulullah, sebagai landasan kehidupan kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya nabi, dan beruntunglah kita, Allah takdirkan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara wasiat takwa yang Allah wasiatkan kepada kita, yang mana wasiat takwa ini menjadi rukun dari arkan khutbah, di antara ayat mengenai ketakwaan adalah surat Al-Baqarah ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun." Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 48, "Wattaqu," dan bertakwalah, takutlah, jadikanlah amalan antara diri kalian dengan akhirat kelak, dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu, bertakwalah, yauman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a, satu hari yang akan datang yang mana tidak ada satu jiwa pun yang bisa menolong jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima saat itu syafaat. Wala yukhadhu minha 'adl, dan tidak diterima tebusan. Wala hum yunsarun, dan tidak pula mereka ditolong oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ayat ini menyuruh kita bertakwa kepada Allah tentang hari yang pasti datang, mau atau tidak mau. Kita mengakuinya atau tidak mengakuinya, persiapkan atau tidak persiapkan, kembali kepada kita masing-masing. Tapi hari itu pasti datang
seperti mana ajal datang kepada kita, hari tersebut, hari hisab pun akan datang kepada kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah mengatakan hari tersebut tidak bisa satu sama lain saling menolong ketika Allah memutuskan suatu perkara. Tidak bisa ada syafaat yang tiba-tiba seolah-olah lebih kuat dari keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak bisa adanya tebusan bagi orang yang Allah hukumi sesuai dengan amalannya, dan Allah sangat jauh dari kezaliman. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dalam ayat ini pembahasan yang kita ingin garis bawahi yang menjadi pembahasan di khutbah Jumat ini, yaitu syafaat. Dalam ayat ini Allah katakan tidak diterima syafaat. Lalu apakah ada syafaat? Sedangkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, illa halat lahu syafa'atu yawmal qiyamah." Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengatakan ketika mendengar an-nida, suara panggilan azan, lalu dia berkata, Allahumma, wahai Allah, Rabb hadhihi da'wati tammah, Rabb dari panggilan yang sempurna ini, yaitu panggilan salat, wassalatil qa'imah, dan salat didirikan, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan bangkitkanlah beliau di tempat yang terpuji yang kau janjikan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengatakan doa tersebut, illa halat lahu syafa'ah yaumil qiyamah, pastilah salah satu sebab dia mendapatkan syafaat di hari kiamat. Hadis ini hadis yang sahih dengan syaratnya Imam Bukhari. Lalu bagaimana kita memahami syafaat ini? Kenapa dalam ayat tadi Allah katakan la syafaat, tidak ada syafaat, sedangkan Rasulullah SAW mengatakan ada syafaat? Pada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita jauh mengenai hukum syafaat, hendak kita ketahui apa itu syafaat. Syafaat, ulama mengatakan secara ringkasnya adalah tawassut lil ghair, menolong atau mempermudah atau membantu orang lain kepada satu keputusan. Jika ada seorang yang diberikan keputusan oleh seorang hakim, maka orang yang diputusi ini meminta bantuan atau ditolong oleh seseorang yang lain, orang yang ketiga, memintakan ampun kepada si hakim untuk orang yang diputusi. Itu secara bahasa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah, syafaat adalah perantara bagi seseorang di hadapan Allah kelak. Ketika dia dihukumi oleh Allah, si perantara tersebut meminta kepada Allah agar Allah mau berkenan mengampuni orang tersebut. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat tadi dan hadis tadi, para ulama mengatakan merinci bahwasannya syafaat itu terbagi menjadi dua. Ini penting para jamaah. Kalau kita mau mendapatkan syafaat, pahami ini. Syafaat terbagi menjadi dua. Yang pertama, syafaat yang musbatah, syafaat yang dibenarkan di dalam ajaran Islam, syafaat yang ada, yang dibenarkan, yang disyariatkan, yaitu syafaat yang memiliki tiga syarat. Yang pertama, izinnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberi syafaat atau yang menerima syafaat. Yang kedua, ridhonya Allah kepada orang yang memberi syafaat. Yang ketiga, ridhonya Allah kepada orang yang mendapatkan syafaat. Sedangkan syafaat tanfiyah, syafaat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada, tidak diakui dalam syariat Islam, adalah syafaat yang memberi syafaatnya tidaklah Allah izinkan. Siapa dia? Allah tidak pernah memberikan izin kepada dia memberikan syafaat. Yang mendapatkan syafaatnya
bukanlah orang yang Allah ridhai, maka tidak bisa dia memberikan syafaat kepada orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah dalam potongan ayat kursi yang sama-sama kita hafal, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi." Siapa, kata Allah, yang sanggup memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah, kecuali Allah yang izinkan. Maka ini pemahaman syafaat yang benar. Dalam ayat lain Allah katakan, "Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a." Dan berapa banyak jumlah malaikat yang ada di langit, kelak sama sekali di hadapan Allah, kalau Allah tidak izinkan, tidak manfaat syafaat mereka. Mau seluruh malaikat meminta kepada Allah agar Allah mengampuni salah seorang dari hambanya, jika Allah tidak mengizinkan, maka tidak bermanfaat syafaat tersebut. Maka syafaat-syafaat yang difahami di luar konteks akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagian menganggap mereka tidak melaksanakan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, tidak menjalankan syariat Allah, kemudian merasa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia memperbanyak sholawat, dia menganggap Rasulullah SAW akan menolongnya di hari kiamat. Begitu mudahnya anggapan dia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sebagian yang lain bermaksiat kepada Allah, memakan makanan yang haram, kemudian berharap memiliki anak yang hafidh Quran, sedangkan dia tidak mau mengikuti syariat Allah, menganggap anaknya nanti akan berikan dia syafaat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ini yang kita pahami syafaat, maka inilah syafaat yang salah. Karena orang yang mendapat syafaat ini adalah orang yang harus mendapatkan ridha Allah, dan orang yang mendapatkan ridha Allah adalah orang yang menjalankan syariat Allah di dunianya. Maka dari itu Allah bantah semua syafaat yang dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka ditanya, ketika mereka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak menyembah kepada Allah, mereka katakan, kami tidak menyembah kepada selain Allah. Kami menyembah Allah di sisi patung-patung ini. Ini patung-patung orang soleh. Kelak mereka memberikan syafaat kepada kami. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih jelas lagi, mari kita lihat hadis syafaat. Bagaimana proses dari potongan hadis syafaat yang panjang. Hadis ini panjang luar biasa. Bagaimana ketika Rasulullah SAW, ketika manusia mendapatkan syafaat, tentu syafaat ini berjenis-jenis. Ulama mengatakan setiap nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Namun ada satu syafaat uzma, syafaat yang paling besar yang hanya Allah berikan untuk Rasulullah SAW, yaitu syafaat Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar dipercepat hisab, agar dimulainya hisab, karena ketika seorang meninggal dunia dan berdirinya hari kiamat, tidaklah Allah segera menghisab seluruh manusia dan jin, kecuali dalam riwayat didiamkan 1000 tahun, sampai setiap dari manusia memiliki keadaan yang luar biasa gelisahnya. Luar biasa gelisahnya. Sebagian dari mereka ada yang terendam oleh keringat sesuai dosanya. Seperti apa Allah Ta'ala? Perkara yang baik, kita beriman kepadanya. Dan kita tahu Allah mampu atas segala sesuatu. Sebagian dari mereka ada yang kelaparan, bahkan sebagian dari mereka berputar-putar mencari para anbiya, karena di pada masa dibangkitkan seluruh manusia. Mereka masing-masing datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke Ibrahim, datang kepada para anbiya. Mereka mengeluhkan keadaan mereka. Mereka meminta agar para anbiya sudi. Kelaknya mereka berdoa kepada Allah agar Allah mau menghisab mereka. Di antaranya potongan hadis tersebut adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam potongan tersebut dikatakan, "Fayatuna Isa fayaqulu lastu laha walakin 'alaikum li Muhammad." Ketika manusia datang kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, sampai kepada Isa,
masing-masing dari para nabi ketika didatangi mengatakan menolak, bukan saya. Kata para nabi sebut dari Adam mengatakan ketika diminta syafaat, bukan saya, bukan tempat saya, bukan makamnya saya sekarang. Tapi datanglah kepada Nuh. Datang ke Nuh sama Nuh pun berkata seperti itu, bukan saya. Datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, sampai datang kepada Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa katakan, Fayatuna Isa fayaqulu lastu laha. Mereka datang kepada Nabi Isa, kemudian Nabi Isa mengatakan, bukanlah aku orangnya, walakin alaikum bi Muhammad. Akan tetapi carilah Muhammad. Carilah oleh kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni, maka Rasulullah mengatakan, seluruh manusia di padang mahsyar datang kepadaku. Fa'aqulu ana laha. Maka Rasulullah ketika diminta, Rasulullah mengatakan, aku orangnya Rasulullah. Aku yang Allah janjikan untuk mendapatkan syafaat ini. Fa'asta'zinu ala Rabbi. Maka kemudian aku meminta izin kepada Tuhanku. Fayu'dzanu li, maka diberikan izin kepadaku. Wa yulhimuni mahamid ahmaduhu biha la tahdurunil an. Kemudian aku diberikan ilham, diajarkan oleh Allah puji-pujian yang kata Nabi saat itu ketika Nabi hidup, saat ini aku belum tahu puji-pujiannya. Ketika nanti di padang mahsyar, ketika aku mau minta syafaat, Allah ajarkan kepada aku puji-pujian la tahdurunil an, yang aku tidak tahu kali ini. Fa'ahmaduhu bitilkal mahamid. Kemudian aku puji Allah subhanahu wa ta'ala dengan puji-pujian tersebut. Wa akhiru lahu sajida. Kemudian aku tersungkur sujud kepadanya. Fayuqalu ya Muhammad, maka dikatakan wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul yusma' lak, dan katakan didengar untukmu. Wasal tu'ta, dan minta akan diberi. Washfa'tu syafa', dan mintalah syafaat kepadaku, kepada Allah, maka engkau diberikan syafaat. Fa'aqulu ya Rabb ummati. Maka Rasulullah berkata, ya Rabb umatku. Luar biasa Rasulullah. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, kepada Rasulullah, ittaliq, pergilah wahai Muhammad. Fa'akhrij man kana fi qalbihi mithqalu sya'iratin min iman. Kemudian keluarkanlah dari neraka orang-orang yang ada di dalam hatinya sebesar gandum dari keimanan. Ya. Yang menentukan siapa? Allah. Tidak ketika Rasulullah mengatakan, ya Allah ummati, lalu Rasulullah datang ke neraka memilih semaunya Nabi. Tidak. Siapa yang memberi izin? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan keluarkan orang yang ada dalam hatinya sebesar gandum dari keimanan. Fa'antaliq, maka aku pun pergi. Fa'af'al, kemudian aku melakukannya. Tsumma a'ud, kemudian aku kembali. Kenapa kembali? Karena masih ada orang-orang dalam neraka. Jadi umat Rasulullah SAW yang mukmin, yang berkata la ilaha illallah, namun dosanya terlampau luar biasa banyaknya, sehingga Allah memutuskan dia masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang kafir tidak bisa keluar dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemudian aku kembali. Fa'ahmaduhu, maka aku puji lagi Allah subhanahu wa ta'ala bitilkal mahamid, dengan puji-pujian tersebut. Tsumma akhiru lahu sajida, kemudian aku tersungkur lagi sujud kepada Allah. Fayuqalu ya Muhammad, maka dikatakan wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul yusma', katakan didengar. Wasal tu'ta, minta diberi. Washfa'tu syafa', dan minta syafaat akan aku berikan syafaat. Fa'aqulu ya Rabb ummati. Kemudian yang kedua juga Rasulullah katakan, ya Rabb umatku, kata Rasulullah. Fayuqalu, maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intaliq, berangkatlah engkau, pergilah engkau. Fa'akhrij minha man kana fi qalbihi mithqala dzarrah aw khardal min iman. Maka pergilah engkau wahai Muhammad, keluarkan sekarang dari neraka orang yang punya sebesar biji sawi dari keimanan di hatinya. Ada amalan
yang mana keimanannya hanya sebesar biji sawi dibandingkan dosanya. Fa'af'al, maka kata Rasulullah, aku pergi dan aku melakukannya. Selesai? Tidak. Thumma a'ud, kemudian aku kembali lagi kepada Allah. Fa'ahmadu bitilkal mahamid, aku puji lagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian tersebut. Kemudian aku bersujud kepada Allah. Kemudian dikatakan kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wa qul yusma', katakan didengar, wasal tu'ta, minta diberi, wasfa'atu syaffa', minta syafaat diberi syafaat. Fa'aqulu ya Rabb ummati ummati, masih yang ketiga kali Rasulullah bilang umatku umatku ya Allah. Fayaqulu ittaliq, berangkatlah wahai Muhammad, fa'akhrij man kana fi qalbi adna mithqala habbatin khardalin min iman fa'akhrijhu minan nar. Maka Allah katakan, wahai Muhammad, kembalilah ke neraka, keluarkan orang yang lebih kecil dari biji sawi keimanan di hatinya, kemudian keluarkan dia dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, itu yang ketiga kali. Para ulama menyebutkan ada 8 jenis syafaat. Ini yang ketiga kali ketika Rasulullah mengeluarkan ahli nar dari kaum muslimin yang masuk ke dalam neraka Allah. Thumma a'ud, dalam riwayat lain ternyata Rasulullah kembali ke-4 kali. Fa'ahmaduhu bitilkal mahamid, kemudian aku puji lagi Allah dengan pujian tersebut. Kemudian aku sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakan didengar, meminta diberi, dan minta syafaat akan diberikan syafaat. Fa'aqulu ya Rabbi dhanni fi man qala la ilaha illallah. Subhanallah. Di neraka masih ada dari kaum muslimin. Rasulullah SAW minta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku, minta izin kepada orang-orang yang berkata la ilaha illallah, meninggal dalam kalimat la ilaha illallah, namun ketika dihisab terlalu banyak dosanya sehingga Allah masukkan dulu dia ke dalam neraka. Fayaqul, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa izzati, demi keperkasaanku, wa jalali, dan keagunganku, wa kibriyai, dan kesombonganku, wa 'azamati, dan keagunganku, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah, akan aku keluarkan darinya orang yang pernah berkata dan meninggal tidak berbuat syirik sama sekali di atas kalimat la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah senantiasa kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis, potongan hadis yang panjang tadi yang disebutkan, ada beberapa faedah mengenai syafaat yang kita bisa ambil. Ternyata syafaat bukan kehendak Rasulullah SAW begitu saja. Kalaulah syafaat kehendak Nabi tanpa ada izin dari Allah dan tanpa ada ridha dari Allah untuk orang yang mendapatkan syafaatnya, maka pasti Abu Jahal dan Abu Lahab dari paman-pamannya Nabi sudah Nabi selamatkan. Namun syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala begitu gamblangnya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya syafaat itu Allah yang memilih, Allah yang menentukan siapa yang mendapatkannya dan siapa yang tidak mendapatkannya. Jangan kita berkhayal duduk tanpa beramal, kemudian kita menginginkan dapat syafaat Rasulullah SAW, sedangkan kita tidak berbuat ridho apa yang Allah ridhoi kepada kita. Mustahil kita mendapatkan syafaat Nabi sedangkan Allah murka kepada kita. Bahkan para ulama mengatakan, barang siapa yang ingin meminta syafaat Nabi, bukan dengan datang ke kuburan Nabi minta syafaat, bukan, tapi mintalah kepada Allah agar Allah sudi menjadikan Nabi Muhammad SAW memberikan syafaatnya, dan kita termasuk orang yang dipilih mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Lebih jelasnya,
Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa man as'adun nas? Siapa orang yang paling bahagia kelak di hari kiamat yang mendapatkan syafaatnya?" Kira-kira siapa? Apakah anaknya, pamannya, bibinya, orang Arab? Rasulullah katakan orang yang paling bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di masa hidupnya dia bertauhid, menjalankan syariat Allah, meninggal di atas kalimat la ilaha illallah, bukan kalimat la ilaha illallah yang hanya diucapkan di lisan namun tidak tertancap dalam hati. Kalaulah kalimat di lisan ini sah, menjadi hukum sah untuk menjadi seorang muslim, maka orang munafik sudah pasti masuk dalam jannah. Namun orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, mereka sholat bersama Nabi, tidak tanggung-tanggung, sholat di belakang Nabi, namun tetaplah hatinya tidak menjalankan syariat Allah, amalannya tidak menunjukkan dia menjalankan syariat Allah, menjadilah mereka orang munafik. Dan Allah katakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik berada di dalam neraka yang paling bawah, di keraknya neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini dalam khutbah ini bisa menambah keimanan kita, menambah konsep pengetahuan kita tentang akidah kita, tentang syariat kita, yang mendorong kita untuk beramal, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم ادخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم يا رب، اللهم ربنا فشفعنا في نبيك. اللهم يا ربنا فشفعنا في نبيك. اللهم يا ربنا فشفعنا في نبيك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.